Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Oke, hari ini kita kedatangan motor Yamaha NMAX All. Ini dengan kasusnya jadi akinya suka drop ya. Jadi nggak kuat sehari. Paling sekarang kita pakai ini jarak beberapa kilo udah langsung tekor lagi ya. Dan barusan juga kesini sempat mati. Jadi ngecas dulu di bengkel terdekat. Dan beliau ini pas akinya tiba-tiba drop, dia langsung lihat dari YouTube dan lihat video saya, terus langsung datang ke sini. Oke. Nah, pertama-tama langsung aja, dan itu siapanya. Bang ya. Dan ini orang jauh ya, lumayan 4B. Oke. Langsung aja kita nyalain motornya. Kita lihat dulu ya, untuk pengisiannya kita menggunakan ampometer. Ini di skala 20 volt DC ya. Oke, kita cek dulu nih untuk pengisiannya dia berjalan apa enggak ya. Soalnya kan aki suka drop itu, yang pertama pengisian nggak jalan, yang kedua ada kebocoran arus ya. Ya, pengisian nggak jalan itu bisa dari kiprok rusak, ada kabel terputus, ada sikring putus, atau si sepulnya dia rusak ya. Oke, langsung aja kita nyalain motornya. Kunci kotakon. Nah, ini udah mau ngedrop lagi nih barusan, perhatikan. Padahal ini katanya udah dicas tadi di pertengahan jalan. Tuh, perhatikan. Ini udah nggak kuat lagi starternya. Barusan dia hidup cuma sekali. Udah nggak kuat lagi nih. Starternya udah nggak kuat lagi. Oke, ini udah nggak kuat ya starternya. Akinya udah nggak kuat sama sekali. Tuh. Oke, kita cas dulu. Jadi, yang ini ada serumnya nggak? Ada dikit ya. Dan pang starter kan coba, pang starter kan, pang starter kan. Oh. Kamu tuh pang jember kan tanya. Oke, ini di jumper ya, kita bantu supaya bisa hidup doang starternya. Nah, oke, motornya hidup ya. Nah, sekarang kita coba cek pengisiannya. Kita cek dulu untuk pengisiannya ada di berapa volt. Oke, bisa diperhatikan ya. Pengisiannya ini berjalan apa enggak nih? Ini ada di 9 volt ya untuk tegangan akinya. Nih, perhatikan pengisiannya ini nggak berjalan tuh, turun tuh. Barusan 9,13 ya. Tuh 9,15. Tuh 9,7. Harusnya ini naik, bukannya malah turun ya. Berarti memang pengisiannya nggak berjalan. Oke, langsung aja. Jadi langkah yang pertama kita cek dulu dari dasarnya dulu ya, dari sepul. Kalau misalkan sepulnya udah bagus, baru kita cek ke kiprok. Kiprok udah bagus ke aki. Nah, aki sepertinya sih ini akinya bagus ya. Nanti baru kita cek, takutnya ada kebocoran arus ya. Tapi sebelum kita cek ada kebocoran arus, ini kan teman-teman sudah bisa dilihat dari sini ya, bahwa pengisiannya dia tidak berjalan. Jadi kita fokus ke pengisiannya dulu ya. Kita harus cek dulu. Oke, kita buka dulu untuk covernya ya. Mohon maaf kalau misalkan kita tidak full videokan untuk saat pembongkaran ya. Sekali lagi mohon maaf, takut durasinya kepanjangan ya. Kita buka dulu. Oke, untuk joknya sudah kita buka ya. Soalnya songket sepulnya posisinya di sebelah sini. Ini sebelah sini. Jadi mau tidak mau harus buka jok ya. Tadinya kita mau lewat sini, cuma nggak bisa. Ini mau lewat sini, jadi buka siritnya doang, tapi nggak bisa. Nah, sekarang kita langsung aja. Akinya sudah terpasang ya. Kita starter lagi, kita nyalakan motornya. Dan untuk songketnya kita lepas dulu. Nah, songket sepul, perhatikan songket sepul ya. Nah, untuk ini songket pulser, positif negatif. Nah, untuk ini sepul, dia ada 2. Ini yang kabel kedua ini dia masuk ke sepul dua-duanya. Oke. Nah,
untuk cara mengeceknya, teman-teman siapkan kabel. Nih kabel 2 ya. Coba Pang. Oke, kita masukin dua-duanya. Atau mau pakai lampu riting juga bisa ya. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita nyalakan dulu motornya sebentar. Oke, kita pancing dulu. Oke, motornya hidup. Nah, sekarang kita tes kedua-duanya. Nih, jadi untuk cara mengetesnya seperti ini. Yang satu tempel ke masa, jadi jadikan sebagai masa. Nah, yang satu gretin. Nah, kalau misalkan di sini ada percikan apinya, nah berarti kabel yang satu itu bagus ya. Begitupun sebaliknya seperti ini. Yang satu tempel sebagai masa, nah yang satu gretin. Nah, untuk ini nggak ada arusnya atau nggak ada percikannya ya. Jadi ini bisa dipastikan spoolnya bermasalah. Apakah spoolnya yang rusak atau ada kabel terputus. Oke. Nah, kalau misalkan spool short juga gini. Ini kita mau jadikan masa, tapi di sini udah ada percikan api. Nah, itu spoolnya dia short. Biasanya nanti pengisian bisa over atau bisa tidak berjalan ya, kira-kira seperti itu. Biasanya sih tidak, maksudnya biasanya suka over ya kalau misalkan ini kita mau jadikan masa tapi udah ada percikan apinya ya. Oke. Kita langsung aja kita buka, kita lihat untuk kondisi daripada spoolnya. Oke, kita matikan dulu ya. Nah, untuk posisi spoolnya di sebelah sini ya, jadi kita harus buka dulu untuk spoolnya. Oke, kita buka dulu. Kita harus buka radiatornya dan magnetnya. Oke, bisa diperhatikan ya untuk kondisi daripada spoolnya ya. Nah, kita nemu titik terang nih, spoolnya mengalami kegosongan. Nah, ini meleleh. Nah, ini rusak nih tuh. Ini rusak ya. Dan ini dia parah tuh. Ya, parah. Mas, saya tegur Pak. Tuh, bisa perhatikan ya. Oke.
Jadi untuk permasalahannya spoolnya ini gosong. Nah harusnya kan tadi di soket yang ini dia ada percikan apinya kalau misalkan kita tes pakai kabel, atau kalau misalkan kita tes pakai lampu riting itu menyala lampunya ya. Jadi gimana aki dia mau tekor, sedangkan kan motor Yamaha NMAX ini kan dia semua kelistrikan mengandalkan dari aki ya. Jadi kalau misalkan akinya tekor, si motor dia tidak bakal hidup. Terus gini, nah pengisian tidak berjalan, jadi setrum yang dari aki itu diambil terus ya, pemakaian ke starter, ke lampu-lampu, dan ke sensor-sensor yang lainnya yang mendapatkan arus 12 volt. Itu kan sumbernya dari aki. Nah sedangkan pengisiannya nggak ada, pemakaiannya terus berjalan. Nah sehingga akinya tekor. Harusnya pengisian berjalan, nah pemakaian dia ya seimbang ya, pemakaian sama pengeluarannya. Atau maksudnya gini, pengisian atau pemasukan sama pemakaiannya ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung aja kita ganti dulu untuk spoolnya ya, atau kita konsultasi dulu mau pakai yang ori apa yang biasa ya, untuk yaitu spoolnya. Dan kita sambil cuci untuk bloknya, soalnya ini bloknya banyak kotoran ya, jadi kita bersihkan dulu, dan mungkin sealnya pada bocor. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita sudah konsultasi sama yang punya, katanya minta suruh diganti yang ori. Nah ini sudah kita bersihkan ya. Nah sekarang kita mulai pemasangan untuk spool yang baru. Nah ini spool yang baru ya, 2 DP untuk NMAX ori asli ya. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Ini kondisi daripada spool yang baru. Nah ini yang lama nih, yang bisa diperhatikan ya, gosong. Dan ini yang baru. Oke, kita pasang dulu untuk spool yang baru. Kita pasang dulu magnetnya. Proses pemasangan. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Nih dari kabel putih ini pastikan dia harus ada percikan api. Kalau misalkan mau pakai lampu riting itu bisa pakai lampu riting ya. Nah sekarang kita nyalakan dulu motornya. Nah apinya nggak kuat, yang satu lagi dicas. Oke, kita lepas dulu, kita ganti dulu untuk akinya. Oke, untuk aki yang ini sudah kita pasang.
sekarang langsung aja kita tes dulu. Kita pasang dulu untuk kabelnya. Oke, kita nyalakan motornya. Kasih kontakkan. Nah, motornya hidup ya. Nih bisa diperhatikan. Ini bagus ya, nggak ngeground. Ini juga nggak ngeground. Sebentar lepas. Oke, barusan nempel. Nih ini jadikan salah satu sebagai masa, baik yang ini maupun yang ini ya. Oke, perhatikan. Sebentar. Sepertinya nggak connect, atau ke sebelah sini saja ya. Ini ke sini. Mungkin kelihatan. Oke. Tuh, perhatikan. Ya, dia sekarang ada percikannya. Begitupun sebaliknya, ini jadikan sebagai masa. Kita tempel. Tuh, ya. Nah, berarti kan dari spool sekarang udah bagus ya, udah ada arusnya. Nah, kalau misalkan spool udah bagus, terus kita cek langsung ke kiproknya ya, apakah kiproknya masih bagus apa enggak. Oke, kita pasang dulu, kita rapikan dulu untuk jalur kabel ke spoolnya. Oke, untuk jalur kabelnya ini sudah terpasang seperti bawaannya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau buka, kan ini kiproknya kan di depan ya, di belakang sini nih kiproknya. Teman-teman langsung aja cek dari sini ya, pakai apometer, apakah pengisiannya berjalan apa enggak ya. Nah, pakai apometer, kalau misalkan dia berjalan standar di 14, sekian, nah itu pengisiannya normal. Tapi kalau misalkan dia over, melebihi daripada 15 pengisiannya, nah berarti kiproknya bermasalah. Soalnya ini spool kita vonis udah bagus ya, soalnya memang udah diganti. Kalau misalkan pengisiannya over, nah berarti kiproknya bermasalah. Oke, kita langsung aja kita nyalain. Kalau misalkan normal, berarti kita vonis kiproknya masih bagus, jadi kita nggak usah buka tameng depan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet. Oke, kita nyalakan kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motornya hidup. Yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Nah, perhatikan untuk pengisiannya. Ini menunjukkan di 13 ya, walaupun akinya belum penuh ya. Tapi di sini udah menunjukkan pengisian ini berjalan. Nah, perhatikan untuk angkanya. Kalau misalkan angkanya dia semakin naik, nah berarti pengisian berjalan. Ini nggak over ya pengisiannya, normal. Nah, kalau misalkan over, dia langsung di 16 atau 17. Itu pengisiannya over. Nah, berarti kiproknya bermasalah. Nah, untuk ini normal ya, untuk kiproknya berarti masih bagus. Jadi nggak usah ganti kiprok, cukup ganti spoolnya aja. Oke, pengisiannya dia semakin bertambah, bukannya berkurang seperti tadi ya. Nah, 14, nah kalau misalkan loncat-loncat begini angkanya, biasanya ininya kurang neken nih, kurang nempel. Nah, di 14,5 ya, tuh 0,6. Kita biarin aja supaya benar-benar naik untuk angkanya, jadi teman-teman juga bisa melihat. Nah, 14,7, 14,8 tuh naik dia. Nah, kalau misalkan pengisian seperti ini, insya Allah udah nggak bakal tekor-tekor lagi untuk kakinya, jadi nggak usah ngecas lagi. Jangan sampai di pertengahan mogok lagi ya. Soalnya ini kelistrikan mengandalkan aki. Kalau misalkan akinya bermasalah, ya pasti nanti kena motor juga, pasti mati. Atau ke akinya dia cepat drop. Nah, barusan di 14,10. Tuh 10. Dia semakin naik, bukannya semakin berkurang.
14,11 ya. Jadi dia semakin naik. Oke, kita pasang dulu untuk joknya, dikarenakan ini untuk pengisiannya sudah normal kembali ya. Jadi permasalahannya cuma di spoolnya aja. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu untuk cover-covernya. Oke, untuk pemasangannya siap. Untuk pemasangan joknya ini sudah beres ya, sudah finishing. Dan sekarang kita tinggal tes kembali untuk pengisiannya. Ini motor udah hidup, barusan udah di hidupin ya, belum kita nyalakan lagi. Nah, perhatikan untuk pengisiannya ya. Nah, di sini menunjukkan tadi kan 14,11 ya, ini 14,12 ya. Nah, intinya pengisiannya ini sudah berjalan kembali, dan insya Allah akhirnya sudah tidak bakal tekor lagi ya. Mau berapa banyak pemakaian pun, kalau misalkan pengisiannya normal, insya Allah ya. Jadi seimbang pemasukan sama pengeluaran atau sama pemakaian. Ya Pak, aman Pak? Ah, mungkin ini saya yang bisa dapat saya sampaikan ya, dikarenakan ini udah agak sore, si Bapak juga udah mau pulang Pak ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.